Halo semuanya penonton channel Cerpen Family, perkenalkan saya Johanna, admin dari channel Cerpen Family. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita yang seru. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan hiburan buat semua. Cerita ini berasal dari narasumber kami. Nama tokoh dalam cerita ini telah kami samarkan demi menjaga privasi narasumber. Jika ada kesamaan nama, lokasi, atau kejadian itu hanyalah kebetulan saja. Ambil sisi baiknya. Yuk kita mulai ceritanya. Cerita bermula saat Ani berkenalan dengan teman kerja barunya. Dia bernama Sari. Keduanya nampak akrab, meskipun baru seminggu berkenalan. Sari mendengar desas-desus bahwa Ani akan keluar dari pekerjaannya karena suaminya menyuruhnya berhenti bekerja dengan alasan mereka ingin memiliki momongan. Sari yang mengetahui itu menanyakan langsung kepada Ani. Ani membenarkan berita yang beredar itu, tapi sebenarnya Ani masih ingin kerja. Sari pun memahami perasaan temannya itu. Sari menanyakan apa mereka sudah periksa ke dokter. Ani pun menjawab bahwa keduanya dinyatakan subur oleh sang dokter. Sari bercerita kepada Ani bahwa sepupunya mempunyai kisah seperti Ani, tapi setelah keluar kerja, sepupunya belum juga hamil. Tapi setelah dia konsultasi ke seseorang barulah dihamil. Mengetahui itu Ani sangat penasaran. Dia menanyakan di mana tempat konsultasi keponakan Sari itu. Sari menjelaskan bahwa tempat itu ada di pinggiran kota, rumah seorang guru spiritual. Sari juga yang menghantarkan keponakannya. Karena suami keponakannya tak percaya hal seperti itu, Ani mendengarkan cerita Sari dengan antusias. Ani meminta Sari untuk menghantarkan ke sana. Akan tetapi Sari tak bisa menghantarkannya jika saat ini, karena minggu ini Sari sangat sibuk, bergantian menjaga ibunya yang sakit. Tapi Sari memberikan nama dan alamatnya kepada Ani. Ani pun berterima kasih kepada temannya itu. Malamnya Ani menceritakan hal itu kepada suaminya. Suaminya tertawa mendengar cerita Ani itu, karena suaminya tak percaya hal semua itu. Ani berusaha mengiyakannya omongan suaminya. Tapi karena rasa penasaran Ani, dia tetap pergi ke sana. Demi menjaga rahasia ini, Ani meminta Sari untuk berbohong. Sari meminta izin ke suami Ani untuk mengajak Ani pergi jalan-jalan. Suaminya pun mengizinkan mereka. Akhirnya Ani pergi seorang diri ke rumah dukun itu. Sesampainya di sana, Ani sangat terkejut. Selain lokasinya yang jauh, tempat itu juga berada di pelosok pedesaan. Sesampainya di sana, Ani bertemu sesosok wanita tua yang sedang menyapu halaman. Ani menanyakan nama dan alamat yang Sari berikan. Wanita itu tidak menjawab, hanya menunjuk ke rumah di belakangnya. Rumah dindingnya kayu yang nampak usang itu. Ani pun mengucapkan terima kasih dan bergegas menuju rumah itu. Ani merasakan takut melihat rumah tua yang nampak tak terurus. Tapi Ani menyembunyikan rasa takutnya demi memiliki momongan. Ani mengucapkan salam dan memanggil nama yang ada di catatan itu. Terdengar suara orang membuka pintu rumah. Keluar sosok tua dengan setelan baju hitam dan pengikat kepala. Sosok bapak tua yang harismatik dengan badan kurus dan rambut putihnya. Cari siapa ya? Ucap dukun. Saya Ani Embah, saya mencari rumah Embah Daud, ucap Ani. Ya saya Embah Daud, ada keperluan apa? Tanyanya. Saya mau minta bantuan Embah, ungkap Ani. Silahkan masuk Neng, ucapnya, sambil mempersilahkan. Aku pun masuk mengikutinya, dan duduk di depan meja. Terdapat pernak-pernik layaknya rumah dukun. Embah Daud menyuruhku menceritakan alasanku datang ke sana. Aku pun memulai menceritakan problemku. Embah Daud membaca mantra sembari menyalakan kemenyan. Tiba-tiba dia merasa tersentak, seperti orang yang kaget. Tak lama ia menatapku serius. Neng, ini bukan masalah sepele, ucapnya. Mendengar itu aku kaget. Emang saya kenapa Embah? Tanyaku. Neng, ada yang bersarang di tubuhmu, ungkapnya. Mendengar ucapan itu, aku merasa takut. Ini bukan makhluk sembarang, dan ada yang mengirimkannya, ucapnya. Siapa Embah? Tanyaku. Orang yang pernah Neng sakiti dulu, jawabnya. Mendengarkan itu, aku kepikiran masa lalu. Aku pernah membatalkan
Pernikahanku dan aku menikah dengan lelaki lain. Terus saya harus gimana, Mbah? Tanyaku panik. Dia pun sejenak berpikir sambil memejamkan mata. Mbah akan tetap menolongmu karena ini tugas Mbah. Tapi ini resikonya sangat berat buat kita. Neng, bagaimana, siap ga? Tanyanya. Aku merasa takut, tapi harus ku jalani ini. Saya siap, Mbah, jawabku. Ritual itu dimulai 8 malam. Aku menunggu hingga 3 jam. Setelah tiba waktunya, dia menyuruhku melepas semua perhiasanku, menyuruhku mengganti baju dengan kain kafan putih. Dimulai dengan ritual siram air bunga. Aku merasa sangat kedinginan. Ritual berikutnya aku duduk bersila dengan membaca mantra yang diajarkan. Aku mengikuti perintahnya. Dengan bau bunga setaman dan kemenyan aku membaca mantra itu. Lama-kelamaan tubuhku mulai lemas. Kejadian berikutnya adalah aksi Mbah Dukun yang tak bisa kuceritakan di sini, tapi kalian pasti tahu. Semalam suntuk itu terjadi, tak hanya sekali, itu berkali-kali, tapi aku hanya mengikutinya. Tak ada perlawanan dariku, sampai aku kecapean dan tertidur. Paginya aku bangun, aku menyadari kesalahanku, tapi nasi sudah menjadi bubur. Aku berusaha tenang, paginya aku pamit. Neng, hati-hati di jalan. Nanti tak lama keinginan Neng pasti kesampaian. Aku hanya mengangguk dan bergegas pulang. Aku mulai menjalani hidupku seperti biasa. Tapi ada yang aneh, suamiku yang biasa cuek kini makin perhatian. Dia seperti saat pacaran dulu. Dia juga tak melarangku bekerja lagi. Setelah 2 bulan aku merasa mual. Badanku merasa lemas. Aku cek ke dokter. Kata dokter aku sedang hamil 3 minggu. Mendengar itu aku sangat kaget. Bahagia, haru, bercampur aduk. Malamnya aku berikan hasil cek dokter kepada suamiku. Matanya berkaca-kaca, dia sangat gembira. Sekian cerita ini, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ambil sisi baiknya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga dimudahkan segala urusannya. Amin.